Saudara Nabi Muhammad. Kali. Udah lenggana mengatek ini. Tahu enggak? Dengan le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mbak, mohon izin Mbak. Bagi yang belum kenal, paling sih belum kenal sama Pak Duluan ya. Kalian sudah pernah ketemu. Kalau dibilang saya paling senior bukan, tapi kalau termasuk yang paling tua ya. Selain Pak Eko dan Pak Abid. Mas-mas yang bakar-bakar, ya. Nah ini aku punya cerita, jadi minta tolong didengarkan dengan seksama ya. Ini cerita mengenai sejarah LLMA yang mungkin bahkan teman-teman ada yang belum tahu, teman-teman yang senior maksudku. Ini versi yang tulis. Orang awakmu Ini aku ngomong. nulis di HP, bikin note, tapi nanti insya Allah tak jabarkan lebih panjang. Ini insya Allah mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman aja lah, adik-adik ya. Ada yang pantas tak panggil adik, ada yang pantas dipanggil sama Mas Abid. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Mas Yogi sudah sempat nyinggung, betul. LLMA itu kurang lebih mulainya itu tahun 2000-an. Lebih tepatnya kalau ini insya Allah mudah-mudahan tidak salah, insya Allah tahun 2001 itu aku SMP kelas 3. Oh. SMP kelas 3 aku orang LC Nur hati terus lahir. Hah? 99 lagi terus tahun namamu. Aku SMP kelas 3. Oh mana si Wahyu umur berapa? 2000 mana itu lahir? Aku sebelum terbang. Nah dulu LLMA itu sejarahnya dibentuk di TPQ Alidra. Kalau teman-teman tahu ya, semuanya SMP 1 Terme ya, kecuali Faul palingnya. Faul saya STMD ya, STMD. Tapi pasti tahu SMP Terme ya. Ya. Jadi di depan SMP Terme ada musola, di situ ada TPQ dulu Alidra namanya. Ustadznya Bisa gue tripod. Sampean biasa. Ustadznya Pak Arsyad Jari, kebetulan Pak Lenya Mas Abid tapi dipanggil Mas. Gak kurang ajar bukan? Pak Le tapi dipanggil Mas. Insya Allah tahun 2001. Jadi sejarahnya 2001 itu LLMA itu terbagi 2 tim. Nah ini mungkin tidak banyak yang tahu ya. Mungkin Mas Yogi bisa meluruskan 2 tim. Jadi cita-citanya Pak Johari itu 2 tim yang besar dan tim yang kecil. Tim yang besar ini semuanya SD kelas 6. Mas Yogi, Mas Yudi, ada dulu Mas Cahyo, sama mana ya, Iswandi, ya, dan tim yang besar ini aku, Agus, Adit, oh ya, kenal Surya nggak? Yang sekarang jadi polisi. Kena tilang gratis. Kena tilang gratis. Ya, tapi wedi kena kok badminton. Taruh Tengah jalan. Nah dulu coachnya, ini sejarah coach yang cukup panjang. Coach ya bilangnya. Mas aku kan suka main bola, jadi manggilnya coach. Coat. Coachnya LLMA pertama itu namanya Rofik, bukan Rofiknya kita ya, Rofik. Gus Rofik, Rofiknya Dikin. Pak Sodikin. Kalau teman-teman tahu lontong balap yang masuk ke arah STM Terme, Paul ngerti nggak? Ada jual lontong balap. Nah, putranya dulu itulah coachnya LLMA yang pertama. Nah, dengan adiknya. Kemudian ya ini ada sejarah yang kurang enak ya. Jadi layaknya sebuah apa namanya, komunitas, mungkin organisasi juga, dan layaknya sebuah keluarga. Kita ada kembang kempisnya lah ya.
Jadi ini kita catat ini. Seingatku baru 3 kali latihan sudah disuruh tampil. Ya, tampil pertama tampil di acara Isra Mi'raj di Al-Hijrah, tapi masih belum yang sekarang yang bagus, tapi masih musola yang lama. Siapa yang semenang ya? Mungkin hanya Mas Beken saja paling di situ ya. Musola yang lama, saya kok juga menang paling macam. Itu Isra Mi'raj. Nah itu ada komen yang kurang bagus dari masyarakat. Ini aku mendengar secara langsung. Solawatan kok ke gebuk dandang, nah itu rasanya sakit banget ya. Nah itu baru 3 kali latihan. Nah setelah tampil Isra Mi'raj itu agak vakum. Nah agak vakum, akhirnya tim besar dan tim kecil ini lebur jadi satu. Adanya tim sedang berarti ya, besar kecil lebur jadi satu, jadi tim sedang. Nah ini tebak-tebakan nih, tebak-tebakan. Siapa yang tahu vokalis LLM pertama kali? Mas Wahyu gak ngerti. Yoyo. Ya betul. Vokalis LLM pertama iki Yoyo, jangan sama kaget. Iswandi. Boleh dalam sawah. Pas di musola itu Yoyo sama Iswandi ngisi acara multan. Tapi pertama itu Yoyo. Sebelum Iswandi Yoyo. Nah, Iswandi yang merekrut Yogi. Ya ya. Boleh dalam sayop. Boleh dalam Sidena Nabi. Semua lagunya Hadat Alwi wis. Ya, tak kasih tahu. Hadat Alwi karo Pelangitan ya. Vokalis pertama LLM ku Yoyo. Jadi iki mau nek anak Yoyo kene tak gojo lagi. Kawan nak sayang iki, gak teko. Tapi insya Allah ini diupload nanti. Yoyo pasti tahu. Iya. Alhamdulillah. Setelah itu vakum. Mas Yoyonya mungkin karena ini ya, masih canggung jadi vakum. Kita vakum dengan formasi yang sudah berubah, tidak ada besar, tidak ada kecil, jadi sedang itu toh. Nah, pemukul terbang yang bertahan sampai sekarang tidak ada dari generasi awal. Nah, cuma ada satu pemukul perkusi yang bertahan sampai sekarang cuma satu yang bertahan, Mas Yogi. Dari awal sampai sekarang nggak pernah ganti bass. Pernah jadi vokal sebentar tapi. Di LLM itu yang apa ya, yang konsisten dengan alat musiknya itu cuma Yogi sama Beken. Yogi Beken kalau nggak cek ya jazz, cek jazz. Gak mikir. Nah terus Insya Allah tahun 2002 mungkin Mas Eko belum kenal orang ini ya, atau mungkin kenal ya, aku nggak tahu. Beliau ini namanya Mas Hasan dari Terong Bangi. Nek aku menggambarkan fisiknya, mohon maaf menggambarkan fisik ya. Mas Hasan ini gondrong rambutnya. Bukan Mas Hasan, yang Mas Hasan ini rambutnya kriwul. Persis seperti Yudi, perawaan itu. Ya deh ya. Mas Hasan persis seperti Yudi Mas, persis. Nah, itu baru latihan 2 kali. Nggak datang. Akhirnya yang kita lakukan adalah, nah ini bisa jadi inspirasi dan motivasi. Akhirnya Elma generasi awal ini konvoy dari Cermik Kidul ke Terong Bangi, naik motor cuma 2, motornya cuma 2, uangnya piro? 10. Nah bisa dibayangkan. Naik motornya ini kalau nggak salah cuma motornya Fanny ya deh ya, Bravo apa ya, Suzuki Bravo, sama motorku sepeda Prima, Astrea Prima. Jadi satunya isi 5, satunya isi 4 Mas. Karena dulu masih kecil-kecil ya, masuk sepeda segitu. Ini salah satu perjuangannya Al-Elma. Jadi sempat vakum, akhirnya kita ganti coach itu Mas Hasan dari Terembangi. 2 kali beliau sudah tidak datang lagi, kita jemput bola akhirnya ke Terembangi. Ternyata di sana latihannya podo ae, nggak ada perkembangan. Akhirnya kami memutuskan sudah lah, kita dengan materi yang dapat dari Mas Rofik dan Mas Hasan itu wis dilatih diri. Akhirnya kita latihan sendiri kurang lebih selama 1 tahun di Al-Hijrah. Nah, 1 tahun. Nah ini Masya Allah, qadarullah, Allah menakdirkan saya ketemu Mas Abid pertama. Mas Abid pas vakumnya, pas
Pas kita latihan sendiri, saya ketemu Mas Abid loh, nanti wangi. Mas Abid. Saya ketemu Mas Abid, si Ustadz saya itu Pak Jawari. Abid ini jangan nggak terbangan, oke. Tapi waktu itu aku masih ini, nah. Qadarullah, Pak Jawari waktu itu habis ngisi ceramah di Gadol, Mas ya. Setelah itu Mas Eko ditawari ngajar terbangan di tempatku di Alijra, ya betul ya? Itu sekitar tahun 2003. Sekitar tahun 2003, insya Allah. Nah, jadi ketemunya hampir sebulan 2 bulan. Jadi ketemu Mas Abid dulu, baru ketemu Mas Eko. Akhirnya Mas Eko bersedia untuk melatih kami yang waktu itu personilnya masih generasi awal itu. Nah, vokalisnya masih Iswandi. Mas Eko masih menangi, lupa lah. Iswandi sama Yoyo. Tapi Iswandi waktu itu, nah ini ada cerita yang gak enak juga. Ini Yogi, hujan ya? Kak, lanjut. Iswandi sempat ngilang, bener ya? Di Malang itu dah. Ngilang, nggak tahu kemana. Hah? Anak sing Jurus hilang. Mohon maaf, nanti beri kali jangan ada yang diri ya. Tidak hilang. Iswandi sempat hilang. Teman STM-nya pun nggak bisa menemukan, bener ya? Hilang, nggak tahu kemana. Allah alam. Hilang. Nah, akhirnya vokalisnya waktu itu ya saudara Yoyo awalnya. Ya. Nah, qadarullah lagi ada saudara saya, ya ini masih saudara lah ya, saudara jauh tapi dari Jawa Barat. Kalau teman-teman melihat foto-foto yang lama, maksudnya album nomor 1, yang album pertama ya, ada wajah yang mungkin sekarang tidak akan pernah kita lihat lagi. Namanya Ade Hidayatullah. Tadi sempat Mas Eko saat istighosah sebut menyebut nama beliau, namanya Ade Hidayatullah. Ya qadarullah di tahun 2003 itu juga 2004 pertengahan Mas Ade ini dari Jawa Barat itu diajak saudaranya untuk kerja di sini, di Cerme ya maksudnya, bukan di sini ya, di Cerme, kemudian ngaji bareng. Saat itu kan sering main sama aku di musola Alijra ini ya. Ternyata suaranya bagus, akhirnya tak ajak ikut sholawatan, mau. Nah, akhirnya ketemulah dengan Mas Eko, akhirnya diajak vokal Mas ya. Nah, salah satu kelebihan almarhum ini kurang lebih ya, suaranya hampir mirip kayak Mas Paul ini, agak tinggi tapi kalau disuruh rendah agak kesulitan. Ya, Bu ya. 2 dan 3. Ya sudah oktavnya sudah di situ gitu loh istilahnya ya. Jadi kalau disuruh nada rendah agak susah dia. Tapi kalau suruh ngimbangi tengah terus, wah aku sudah ada yang nandingi. Insya Allah masih yang menurutku masih yang paling stabil suaranya. Nah ini ada pertanyaan ini. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, nah Elma pertama kali ikut lomba itu kapan dan di mana? Mas Eko paling lali. Ali. Insya Allah semansa. Betul, semansa. Tapi cuma 6 orang. Iya Mas ya? Iya. Cuma 6 orang, aku vokal pula. Terbangnya cuma Yudi sama Agus, bass Yogi. Vokalnya aku, siapa? Ade, satunya Yoyo. Ya panitia. Wahyu. Wahyu sudah masuk ya. Wahyu sudah masuk. Wahyu Ade aku. Terbangnya Agus, Yudi, Yogi bass masih konsisten. Itu pertama kali Elma ikut lomba. Ismansa. Bayangkan ya, wong 6 wani budal. Nah, ini salah satu inspirasi dan motivasi. Pokoknya wanita pokoknya. Dan itu pertama kali. Nah, diarani Mas Eko isin karena Mas Eko ada di situ ya. Mas Eko masih membawa gatel ya Mas ya. Iya. Semansa waktu itu di gedungnya Semansa itu loh. Rapi. Nerbang. Pokoknya dari Mambaululu bagus lah. Ada Mambaululu juga ikut. Aku ingat. Nah setelah ikut festival itu baru qadarullah kita ketemu dengan Abah Haji Tohari yang tempatnya futsal sekarang itu, tapi masih seberangnya. Nah beliau ini ngobrol-ngobrol pas
Kebetulan beliau ini kan kepala TU-nya SMA Negeri 1 Cermin. Ketemu aku, kebetulan beliau juga dekat sama Ustadz Jawari. Ditawani suntikan dana, dibelikan terbang dan dikasih tempat latihan. Jadi kalau ke Dinda apa namanya? Fashion apa sih karena butik apa ya? Dinda baju itu. Clothing. Pernah naik lantai 2 ya? Pernah naik lantai 2 ya? Yang boneka ini. Tempatnya boneka ada saya gini nggak salah ya. Ya dulu itu tempatnya latihan Elma. Nah, sih kita atur mana lagi. Nah, ini ada yang unik. Nah, ini guyonanku ini. Ini inspirasi dan motivasi juga. Nanti tak wrap up di belakang ya. Maksudnya tak kasih kesimpulan di belakang. Waktu itu Kak Jituari ini ketua sopo ini. Nah, Abah Jituari tanya ini ketua sopo Mas ya. Akhirnya ada cara unik untuk menentukan ketuanya siapa kan diwangi kan. Barang siapa yang bisa memecahkan botol kaca ini dengan Sendok. dia akan jadi ketua Al-Elma. Al-Hijrah masih ini. Oh, iya. Oke, dia akan jadi ketua grup ini. Ya, yang berhasil cuma Abid. Ya, jadi latihan sama ngantuk-ngantuk ting piar. Ya, waktu itu kan terbangnya kan terbang terus ada dikasih suara ting kan. Nah, Mas Abid harusnya sendoknya kan pakai yang tumpulnya ya. Abid nanggalin ciping ini. Ting aja piar gitu. Akhirnya dia menjadi ketua resmi karena sudah bisa memecahkan botol. Itu sejarahnya Al-Elma punya 3 nama. Ini semuanya harus tahu. Yang pertama namanya Al-Hijrah, yang kedua nama pemberian Pak Jauhari. Pernah kita pakai sekali, namanya Al-Ghorid. Al-Ghorid itu artinya suara yang merdu. Baru terakhir Al-Elma. Ada yang tahu inspirasinya dari mana? Anaknya Pak Tohari, betul. Tapi ada maknanya sebenarnya di belakang itu, karena waktu itu kita semuanya masih pelajar. Ya, jadi masih dibilang orang-orang yang berilmu lah. Cuma plesetannya Elma. Kebetulan namanya putrinya beliau Elma. Yo apik dan itu jadi terkenal. Ini masih sekitar tahun 2004-2005. Nah, ini 2005 akhir kalau nggak salah. 2005 akhir kalau nggak salah. Aku tolong nek salah dibenarkan ya. Ada pengumuman ya. Dulu pengumuman kan belum kayak sekarang yo, pakai WhatsApp kayak pakai email. Dulu enggak. Pakai koran. Saya ingat ke koran. Sama selebaran. Sama ini Mas. Lomba nasid yang pertama kali diikuti oleh Al-Elma. Lomba nasid pertama kali diikuti oleh Al-Elma. Betul, Kristal 2 di UNER. Nah, ini ada cerita yang unik, inspiratif. Tapi jangan ditiru. Oke, gak ada Agus. Harusnya dia datang ke sini, Bro. Syaratnya apa? Syaratnya masih harus SMA. Sini bayang ya. Nah, Al-Elma waktu itu ya formasinya nasibnya adalah Ade almarhum, aku, Mas Eko, Mas Wahyu, Asrori, Yoyo. Kurang 1. Api. Itu bukan kenapa? Enggak ikut dia. Wes 6. 7, Bro. 6. 6 ya? 6. 6 Mas Eko, aku, Asrori, Yoyo, almarhum, Wahyu. 6 ya? 6. 6. Jumlah peserta maksimal 7 ya, tapi kita cuma 6 ya. Nah, ini ada yang unik. Syaratnya, tapi jangan ditiru ya. Ini misalkan sekarang kita ada baris krim kayak ini bisa kalau tidak penipuan. Jadi syaratnya masih harus sekolah, Mas. Ini bayang ya. Waktu itu aku sudah lulus SMA. Mas Eko apalagi? Mas Payet. Almarhum Ade, Mas Wahyu sudah kelas 3 ya? Masih kelas 3. Yoyo masih sekolah juga. Asrori sudah lulus juga. Akhirnya apa?
gawe kartu tanda pelajar dewi. Tahu nama sekolahnya apa? Itu misalkan kampus itu UNER itu mengusut sampai sekarang ya. Tidak ada nama sekolah itu. Nama sekolahnya Sekolah Menengah Kejuruan Alijra. Langsung. Nah begitu. Nah ini lucu lagi. Begitu ini kan akhirnya laminating waktu itu kan khawatir ketahuan ya. Akhirnya ada ide brilian jenius. Namanya Abah Agus. Nggak ada orang sekarang. Kalau pernah ketemu yang lain mungkin apa orangnya ya, Bagus. Orangnya tinggi sering makan pisang. Sakti Mandraguna. Sakti bapak. Ilmunya Sawong. segini. Nah, itu inisiatif beli kertas laminating di seliko dewi. Pakai kertas koran di laminating. Set jadi set yang akhirnya daftar ya kan. Daftar pas lomba ternyata anak-anak semansa ikut koncone yoyo. Apa reaksinya dari teman-teman yoyo? Koncomu kok tuwek yo. Iya benar memang sudah lulus sekolah semua. Sudah lulus sekolah semua. Jadi langsung KTP, kartu tanda pelajar. Tapi jangan ditiru ya. Tapi ini cerita pernah. Ini saking semangatnya kami untuk ikut lomba ya. Itu pertama kali dan dapat juara berapa? Ada yang tahu enggak? Selain Mas Eko ya. Paul pernah dengar ceritanya. Dapat juara piro itu? Alama pertama kali lomba nasib. Juara 2 betul. Karena juara satunya apik banget anak Ngawi ya. Bener ya? Lagunya simpel padahal. Apa Mas? Spon kayu. Spon kayu bener. Tapi enak banget. Enak banget. Nah ini sekitar tahun 2006. Ini kalau aku bilang salah satu tahun kejayaan LLM itu tahun 2006 sampai 2008. Insya Allah ya 2006 sampai 2008. Karena 2009 mulai turun lagi. 2006 sampai 2008. Nanti kira-kira 2006 ini lomba yang pertama kali diikuti Al-Banjari, Al-Jihad Mas ya. Al-Jihad. Ya betul Al-Jihad. Dulu kan mana sama Al-Akbar. Al-Jihad C. Al-Jihad. Al-Jihad itu pertama kali diikuti. Alhamdulillah kita dapat prestasi. Prestasinya mengikuti lomba se-Jawa Timur ikut dong. Tidak dapat juara, cuman prestasinya ikut lomba se-Jawa Timur Mas ya. Dan itu pulangnya malam. Ini ada cerita lucu juga. Jadi satu rombongan ini gak ono sing hafal Surabaya. Jadi ketika pulang, ini Mas Wahyu, kalau aku salah dikoreksi ya. Ketika pulang kan masuk tol ya dari Al-Jihad ini daerah di kemarin terakhir kan lomba di Al-Jihad ya. Jembursari. Dari Jembursari ini mau naik tol. Ya, harusnya kan ke arah Gresik. Keliru arah Malang. Bengi-bengi. Benar Mas ya? Akhirnya putar balik. Akhirnya ketemunya lewat jalan Menganti ya Mas Wahyu ya. Nah, terus pas malam-malam karena mungkin sudah ngantuk semua termasuk supirnya. Mobilnya kena jeblangan, jedor. Mas ya, begitu jedor, awas. Nah, nyampe di mana namanya di Patian ya. Patian ada cegatan polisi. Oh beda itu bukan Al-Akbar itu. Al-Akbar beda. Karena ikut kok ceritanya. Kaji geblek itu. Nah, tapi ini ada lomba yang pertama kali lomba terbangan Mas Bu, lomba pakai perkusi yang pertama kali dapat juara. Nanti Mas? Lupa aku. Nanti? Bukan. Sebelum ini baru magang. Al-Azhar. Al-Azhar ini ketemuan Al-Azhar itu. Al-Azhar juara 3 pertama kali dapat juara 3 Mas ya. Iku vokalnya Mas Eko, almarhum, Wahyu, Mister Yoyo. Oh ya. Bener ya? Terbangnya aku, Yudi, Agus, Ardi, Mas Yogi. Sudah. Bener ya? Itu ada videonya seperti itu. Itu pernah diupload nih kalau salah karo si Asrori ini. Oh, Asrori Mas. Asrori ikut vokal juga. Iya. Pokoknya gak Wahyu ya. Oh, Mister. Iya, ada ya. Ana ya. Oh, terusan sing kono. Ya Mister. Pokoknya Asrori nyanyi
Jadi yang lain ini kalau lucunya lomba pas awal-awal ya. Yang lain backing vokal kan waktu nyanyi dia nyanyi iki. Ya. Ya. Waktunya vokal utama ya ikut nyanyi padahal backing vokal akhirnya Tapi menang. vokal kacangan ini. Nah, akhirnya setelah dari Al Azhar ikut lomba mungkin ini dekat sama rumahnya Mas Faul, lomba di Sembayat. Lomba di Sembayat ini ada babak penyisian, ada babak final. Nah, itu kita menggandeng salah satu ustadz kita juga Kori, beliau Pak Lukman. Itu yang dapat juara 1 pertama kali di Bayat. Kebetulan jurinya dari Langitan Mas ya. Kang Zen, yang rekamannya si siapa? Kamaluddin. Al-Muqtasida ya. Iya, Rope. Rekamannya Al-Muqtasida itu kan apa namanya ya? Produsernya itu kan Kang Zen ini. Nah, ini orang Langitan itu yang jadi juri waktu itu. Waktu penyisian itu diambil 6 besar, Mas ya. Diambil 6 besar. Yang terakhir disebutkan Al-Elmai. Jadi alas kak oleh akhirnya mau naik mobil. Naik mobil ternyata dipanggil Al-Elmai. Alhamdulillah balik. Waktunya seminggu aja. Grand final seminggu setelah lomba penyisian itu. Setelah itu nyanyi lagu finalnya itu Jannah sama Wal Badawi ya. Pokoknya sing Mas Wahyu keliru mamami gitu. Bukan Jana kayak ya. Mamami. Ya mamami. Masa Jana? Jana. Finalnya Jana. Atau tuh filana itu lagunya. Robbi Falikuna. Bukan Jana. Oh, ya lali aku tadi. Jana akhirnya dimasukkan ke rekaman itu gara-gara lomba itu. Lip sync juga. Nah, ini mengejutkannya ketika babak penyisian Al-Elma itu kurang terakhir. Jadi ternyata itu urut poin penyisihan. Jadi kan Al-Elma waktu peringkat 6 ya? Iya. Minder sebetulnya kita. Nah, minder. Karena waktu itu ada yang sangat bagus dari Komarudin Mambaus Solihin itu enak wis ta. Dilala qadarullah saat final Mambaus Solihin vokal utamanya enggak fit. Mas ya. Iya, suaranya serak. Akhirnya akhirnya saat final Al-Elma urutan kelima ya, 2 dari belakang. Jadi setelah diumumkan itu tetap jedul nomor untuk naiknya Al-Elma alhamdulillah dapat nomor 5. Jadi nomor 2 dari belakang. Jadi setelah tampil kita tampil kan ada yang terakhir trans 1 ya. Nah ini sebenarnya pesimis karena yang lain bagus-bagus dan kita waktu itu penyisian peringkat ke-6. Ya alhamdulillah qadarullah ternyata kita. Nah ini ada kode Mas Wahyu yang di tablet. Iya Mas Wahyu. Iya benar. Jadi saat menunggu juri sidang, kemudian jurinya kembali ke panggung untuk mengumumkan pengumuman itu, Mas Wahyu di tablet sama Kang Zen itu ya. Selamat Mas ya, padahal belum diumumkan. Nah, ini Mas Wahyu merasa kayaknya ini ada bau-bau kemenangan ini waktu itu ya. Ya alhamdulillah waktu itu juara 1 pertama di Bayat, jurinya orang Langitan gitu, alhamdulillah. Tepuk tangan, juara 1. Kudunya juara 3 mau tepuk tangan nah. Pertama ya langsung juara 3 ya. Nah, ini waktu ya ini masih 2006 Mas, 2006 akhir. 2006 akhir ini lombanya lebih lucu lagi, tapi alhamdulillah juara 1. Lomba di Al-Akbar. Mas Eko sudah menikah ya? Sudah ada soha kok. Sudah ada soha ya? Belum jalan. Lu kan? Kan ono foto nih kok. Iya. Ada fotonya banyak kayak foto yang ikonik itu lomba di Al-Akbar. Termasuk yang transfer ilmu itu Mas Wahyu ngerti mungkin ya? Iya. Itu Al-Akbar pertama itu. Iya. Nah ceritanya begini, lomba di Al-Akbar. Jumlah peserta 33. Benar ya? Al-Elma urutan 31. 19. Al-Elma urutan 19. Ternyata datangnya telat, mepet maghrib. Ternyata kita sudah dipanggil. Akhirnya lobby-lobby, kalau dengan alasan karena rumah kita jauh, kena macet segala macam.
Akhirnya oke sama panitia. Tampil setelah nomor 33 ya. Setelah nomor terakhir. Jadi nomor 19 tapi tampil urutan paling akhir. Cerita lucunya banyak kalau di sini. Yang pribadi gak usah lah ya. Itu yang kedua yang pribadi. Itu pertama. Dua ah. Pertama. Oh pertama ya. Pertama. Pertama ya. Pertama. Iya. Ya rasa cerita no. Ya. Jadi kita waktu itu karena waktunya masih lama, akhirnya latihan nyari tempat gitu. Masjid Al-Akbar kan gede banget ya. Ada yang belum pernah ke Al-Akbar kan? Al-Akbar gede banget. Golek tempat latihan sing kosong. Kedebuk. Datang orang satpam ini. Mas, jangan latihan di sini, Mas. Mengganggu orang. Oke, kita latihan. Pindah tempat. Latihan. Pelan-pelan nerek aja banter-banter. Datang lagi satpamnya, Mas. Sampai masih di sini. Akhirnya apa? Lepas terbang. Akhirnya pertama kali latihan pakai tangan ya di Al-Akbar. Berarti ngene. Pertama kali di Al-Akbar. Sebelumnya enggak pernah, Mas ya? Enggak pernah. Nah, setelah itu waktu itu ada adiknya almarhum Firman yang ikut, Mas ya. Firman yang ikut lomba. Karena kita tampil terakhir, ya setelah kita selesai, nah ini ada satu clue lagi. Setelah Al-Elma turun, ternyata apa? Video flashback atau playbacknya kita disetel sama panitia, bener ya? Jadi kita setelah turun, copot-copot seragam lah ya. Waktu itu seragamnya masih biru yang ada belahan dadanya ini loh, seksi. Ada di atas foto ya? Ada dicantumkan. Nah itu sarungnya bodoh dewe sarung kotak. Ono sing hijau, ono sing biru, ono sing pokoknya kudu kotak pokoknya. Sing segitiga gak oleh, sing polos gak oleh. Putih. Putih. Tapi kudu kotak, Mas. Setelah itu Ajak mari. Setelah kita turun, panitia ternyata nyetel video playbacknya Al-Elma ya. Wah, disetel ya. Kayaknya tanggapi, menarik gitu kan. Ternyata Al-Akbar itu jurinya yang perempuan, Mas ya, orang Jakarta. Ternyata beliau jago nasyid atau apa sih lagi? Salatan wedek jadi apa, Mas? Qasidah, sampro. Tertarik dengan idenya kita. Jadi pertama kali yang mengenalkan perpaduan nasyid dengan Banjari. Iki patut dibanggakan loh ya. Iki tepuk tangan harus ini. Al-Elma. Oh, ya benar, Mas ya? Iya, termasuk Ustadz Nuem itu 1-2-nya itu belajar sama inilah. Suara 1-2 nih. Oh, Adi sama aku. Ispoin kan dipanggil loh sama juri, enggak sampai. Oh, benar. Iku belum iki. Ispoin iki masih jauh. Itu Ustadz Nuem itu ternyata. Nuim, iya. Ya benar ya? Koy Arifin Ilham. Nah, ya benar ya. Iki saksi itu, Pak. Ya kita yang awal. Ini membanggakan bener. Ini andalkan bisa ditulis dalam satu buku. Sejarah kita itu terlalu banyak untuk diceritakan, tapi terlalu kecil untuk diketahui orang gitu loh. Sayang ya. Padahal salah satu pencetus nasyid kombinasi dengan Banjari ya Al-Elma ini di Jawa Timur itu yang mengenalkan itu. Ya sampai setelah itu lomba kita sering di Jawa Timur ya, yang mengadakan Kota FM namanya, radio apa jenis? Mbak Lulu. Ya, Mbak Lulu namanya. Nah, Kota FM ini sebenarnya basicnya radio dangdut ya, Mas. Iya. Sebenarnya basicnya radio dangdut, tapi sering mengadakan lomba sholawatan kalau pas Ramadan. Nah, kita beberapa kali ikut lomba nasyid dan ikut lomba Banjari. Nah, waktu itu Ustadz siapa Mas ini, Mas? Noaim. Uangnya persis Arifin Ilham, almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nah, setelah kita ke parkiran aja, ke parkiran nyamperin. Kok iso Mas ya? Kok ngono iku Mas? Apa latihan Mas? Berapa minggu? Dijawab sama Ade, seminggu. Bener ya Mas ya? Seminggu bisa bagus seperti itu ya? Iya Pak. Awalnya dihina kita sama Ustadz Noem. Staf juri wong iku aja. Tapi suaranya biasa itu Ustadz Noem. Enak. Nah, oke. Terus sekitar masih 2007-an, ini sekitar 2007-an. Nah, ini ketika kita berada di puncak atau di istilahnya itu
puncak apa ya, puncak karir lah ya. LLM memberanikan diri membuat festival Al-Banjari sekitar tahun 2007 Mas. Setelah Al-Akbar. Oh, pokoknya kita setelah menaklukkan ini, nah ini patut dibanggakan juga. Dulu yang paling sering ikut TM itu aku dan Mas Eko. Ada satu ciri khas yang aku sama Mas Eko dan semua LLM lakukan. Itu ada satu ciri khas. Itu sebenarnya secara tidak sadar membentuk apa ya namanya image-nya LLM. Apa kira-kira? Pakai kaos putih, celana ireng, jaketan ireng, kopiah putih. Bahkan sempat kita punya sandal seragam, sandal ban. Coba sing tuku, itu ambil wongi kau nak turu balik. Belinya di mana? Di Pak Ampel. Bu, sandalnya jelas kau lah, tahun 2007 kok. 13 tahun. Masih ingat aja? Ternyata jadi image sendiri. Oh, pokoknya kalau ada yang pakai baju seperti itu ikut TM, alel lagi sih. Kalau di Gresik loh ya. Nah sempat aku sama Mas Eko dulu ikut TM, nggak tahu di mana, lupa kali ini. Kalau begitu aku sama Mas Eko masuk ke ruangan TM, semua mata menuju ke kami. Iki gampangannya sumbung-sumbungan itu ya, sumbung-sumbungan ya. Mohon maaf tapi bukan sumbung, ini cerita aja kubur ya. Tapi ini membanggakan Alma. Aku sama Mas Eko mesti dilihatin. Nah, enggak suwi ki orang nyamperin. Alma ya Mas, mesti ngadepin Mas ya. Dulu seperti itu. Dulu kita masih disegani, alhamdulillah. Sampai sekarang insya Allah seperti itu ya. Dari sisi prestasi ya, bukan dari sisi kakak-kakak. Nah ini lombanya itu sebenarnya gerbang kertasusila Mas, kalau sampai ini ingat Mas. Tapi pesertanya cuma Gresik tok. Ono Lamongan situ nih salah ya. Di mana ini? Yang di kecamatan itu. Lombanya sebenarnya gerbang kertasusila, tapi Gresik tok. Peminatnya sepi warga. Sepi. Nah ini sekitar tahun 2008. Tahun 2008 ini kenapa saya ingat? Karena itu selalu semua momen spesialnya LLM itu berbarengan dengan momen-momen tertentu. Contoh ya. Kenapa saya ingat Ade datangnya 2004-an. Karena dia satu angkatan di atas saya. Saya lulus 2005, dia 2004. Jadi nggak mungkin dia masih SMA sudah di sini. Dia lulus SMA langsung diajak ke sini, berarti 2004. Kemudian lomba di Al-Akbar. Kenapa? Kok aku ingat 2006? Karena aku sudah kuliah. Nggak mungkin 2005. Kira-kira gampangan. Nah, 2008 sekitar bulan Juni, Juli, Agustus kita alhamdulillah LLM mendapat suntikan dana Mas ya. Dari jenenge apa sama almarhum sama Mas? Rekaman ini? Cok? Abasis. Oh ya, Abasis. Rumahnya deretannya Yudis Cermek itu ya, bukan Yudis Cermelang. Album pertama ada syaratnya, perdana record itu kita harus mengirimkan rekaman dulu aja. Akhirnya kita cari rekaman, waktu itu rekamannya di Jalan Kalimantan GKB. Masih ingat nggak? Bungi-bungi? Murono Mas ya, rekaman Dewi. Ternyata welek rekaman Dewi. Akhirnya yang sing terbangan Mas Eko KB. Mas Eko ulangan, habis itu pulang itu Mas Eko KB. Mas ya? Iya. Karena belum tahu TikToknya, ternyata pakai headset itu ada tit dan itu harus sesuai dengan tempo. Waktu di Kalimantan loh ya. Metronom ya istilahnya. Ada apa ya namanya temponya itu. Ketuaan. Tapi padahal di perdana rekod tidak ada. Yang perdana rekod enggak dikasih. Enggak dikasih, bebas. Nah, setelah kita ambil take voice itu ya, ambil suara itu di Jalan Kalimantan, kita bungkus, kita kirim ke perwakilan perdana rekod Mas ya, di Ketintang ya. Mas Adi. Kita kirim, alhamdulillah sama perdana rekod ya diterima. Akhirnya kita berangkat ke perdana rekod. Rodok Mekso. Dengan lagu-lagu yang kita ambil dari lomba-lomba yang kita ikuti, Mas ya. Nah ini tadi yang disampaikan Mas Yogi, bedanya LLM dulu dan sekarang ya nanti dibahas. Tadi sudah dibahas, nanti coba tak bungkus sedikit lagi. Kita ke tahun 2008, bulan Juni, Juli. Kenapa aku ingat? Karena waktu itu arek iki lagi tryout. Yogi, bener ya?
almarhum Ade, mohon maaf ini, akhirnya mengingat-ingat sedang pusing-pusingnya sebenarnya, Sakit ya. sedang sakit-sakitnya, ini sedang sakit. Benar Mas Ayu ya? Beliau sudah mengeluh sakit sebenarnya. Nah, ini ya sebenarnya kalau dibilang salah ya salah, tapi memang begitu. Rekamannya dari siang sampai subuh. Benar aja, sehari full. Jadi datang itu kalau nggak salah Pak Dadur, kita mulai rekaman terus sampai malam sampai subuh baru pulang. Nggak tahu waktu itu malah. Nggak tahu waktu. Akhirnya ya walau alam, mungkin walau alam, tapi mudah-mudahan bukan. Dengan setelah rekaman itu qadarullah kondisi Mas Ade semakin parah Mas ya. Ya Mas Wahyu ya. Ramadan waktu itu kalau nggak salah. Ramadan ya. 25 Ramadan. Jadi rekaman ini sambil yang lain nggak rekaman ini turu-turu geledekan itu studio itu perdana record itu di Kenjeran kalau mungkin ada yang belum tahu. Fauli pernah malu? Belum. Belum ya. Mamut tak ya? Jadi Mamut lebih terkenal daripada Faul ternyata. Lu ngomong tuh selak ta? Hah? Di 2000 anu. Sabu. Anu gone perdana Sabu. Mamut. Burung ah. Burung, ya. Sing kedua kan Mamut melo. Elak. Mudaan pisan mudah. Nah, ada lagi sebenarnya ya Mas Ade mulai sakit. Temennya Mas Yogi, aduh gimana ya? Beliau juga sakit. Mas Wahyu ya. Mas Yudi itu salah satu waktu itu ya andalannya Mas Eko. Terbangnya nih Kak Yudi gak mantep istilahnya ngono. Karena mungkin ini bahasanya ya bahasa pefanatiknya. Sepertinya Yudi ini tangannya dilahirkan untuk pegang terbang. Jadi ini pun duknya itu beto. Bahkan mungkin saya pun tidak bisa mengalahkan duknya dia. Jadi Wahyu itu Yudi itu Yudi duk istilahnya. Diantem apa ae nyaut ya. Nah, cuman misalkan Mas Eko bilang ini, ngerti Yud? Ngerti Mas? Begitu dimainkan, ya apa Mas ini pasti begitu ya diulang-ulang terus. Itu ciri khasnya Mas Yudi. Jadi tahun 2008 itu pas peaknya kita, qadarullah ini ya Allah mengaturnya seperti itu ya. Juni, insya Allah Juni kita rekaman 2 bulan, bulan Agustus akhir rekaman keluar. Alhamdulillah Agustus rekaman keluar, seminggu setelah rekaman ya kita ditinggal selama-lamanya oleh almarhum Ade ya. Seminggu ya Mas ya. Nah, hasil rekaman album pertama keluar itu hari Jumat. Hari Jumat, almarhum Ade juga wafatnya hari Jumat ya. Wafatnya sudah di Jawa Barat. Nah, dapat berapa bulan ya? ADW Merono ya, Jawa Barat ya. Nah, Lupa. itu aku lali nih. Ya, yang tadi Mas Eko sempat bilang ono sing pengen mangan daging ilat ya, aku ternyata itu aku korbannya. Jadi makan di masakan Padang waktu di Jawa Barat itu aku sudah dengan pedenya ini kayaknya daging paling enak nih, tak pilih ternyata begitu tak buka lidah aku nggak tahu lidah sapi. Mungkin beken doyan palingnya, doyan beken memakan durian. Ya wis enggak. Qadarullah Ade meninggalkan kita semua. Mas Yudi sakit, sakitnya yang bukan sakit sampai sekarang. Ya kita hanya bisa mendoakan beliau di mana nggak tahu ya. Aku mudah-mudahan tidak dianggap janji. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu mungkin yang bisa tak ceritakan teman-temanku sekalian. Jadi kita Al-Ilma itu 2001 sampai 2008 ini sejarahnya panjang kali lebar ternyata ya. Nah setelah itu 2009 sampai sekitar 2011an itu sempat vakum sebenarnya 2 tahun kita ya. Baru kita qadarullah lagi diketemukan sama Gus Robi. Nah tapi Gus Robi waktu itu bukan vokal, masih keyboard. Ya. Awalnya Awalnya TVRI disuruh megang keyboard dulu sama Mas Eko. sama anak Jono itu. Nah setelah itu Mas Eko ini alhamdulillah ya Mas Eko ini terima kasih sama beliau. Salah satu jasa beliau adalah mengirim anggota-anggotanya masuk ke Al-Ilma. Jemi ini langsung kelewat ini. Sekitar tahun 2007 atau 2008 ya. Al-Ilma sebenarnya sempat regenerasi. Al-Ilma sempat regenerasi sekitar 2007 2008. Salah satu generasinya Al-Ilma yang pertama, maksudnya regenerasi ini Jemi. Vokal itu malah. Jemi karo Jireng. Oh, aku ngerti Jireng juga ya.
Nah, dulu apa istilah iki ngaran iki pemimpinnya, leadernya Jireng itu sebenarnya. Mas ya. Jireng itu. Jadi salah satu penabur terbang terbaiknya generasi penerus itu Jireng. Jireng ini adikku deh. Nah, dan kiper terbaik. Jamie tak kasih tahu iki, Jamie itu bukan penabur terbang, vokal. Jamie vokal. Nah, begitu Jamie masuk SMA di apa jenenge Semanda, ternyata Mas Eko melatih di Semanda. Akhirnya Jamie lebih tertarik, lebih tertarik ya, mungkin sadar diri lebih tepatnya. Aku terbangan lah daripada aku vokal kan. Nah, dia sadar diri akhirnya megang terbang. Ternyata salah satu penerbang terbaik juga. Nah, tapi semua penerbang Al-Elma adalah yang terbaik yang dipunya Mas Eko. Gitu ya, tepuk tangan untuk penerbang Al-Elma termasuk aku. Aku dulu beliau coach saya, coach Eko. Kayaknya itu yang bisa tak ceritakan. Nah, beberapa yang bisa tak simpulkan ya untuk teman-teman semua. Sekarang sudah jam 11 kurang, masih sore. Al-Elma ini yang perlu diketahui teman-teman. Yang pertama, Al-Elma bukan organisasi. Karena kita tidak ada badan hukumnya. Ada satu yang badan hukumnya itu sebenarnya tapi sudah nggak jalan, dan aku satu-satunya yang pertama dan terakhir. Hilal, Himpunan Alumni Ahli Hijrah. Sampai saya gak ganti nih. Iya. Ada nomor izinnya waktu itu. Minta ke Pak Camat. Bukan komunitas. Kita bukan komunitas ya, karena komunitas ini hanya sekedar say hello aja lah ya. Kalau ketemu komunitas Vespa gitu misalkan. Bukan, kita bukan komunitas, bukan perguruan apa mana? Kita bukan perguruan, tapi kita adalah keluarga, gitu ya. Jadi Al-Elma ini keluarga. Jadi kalau kita ada yang istilahnya salah, ada yang kurang berkenan, itu wajar. Dulu zaman Al-Elma generasi awal, mohon maaf ini aku cerita ini, bahkan sempat ada yang sempat, aku gak nyebut nama ya, biar gak jadi hibah ya. Sempat ada yang moto, misalnya ya, Mas Faul. Mana undangan ya? Enggak. Wah, bulut kayak gini moto. Aku gak kelem. Apa istilah lagi gak kelem tanggapan mana karena moto. Sampai pas tanggapan karena kita butuh dia gitu ya. Samperin ke rumahnya, nggak mau berangkat. Sampai sempat seperti itu lumrah dalam keluarga, betul ya. Tapi karena keluarga, sak mutu-mutu tetap balik gitu ya. Ya sama, mungkin saya sama Mas Habib, Mas Wahyu, Mas Eko juga pernah ada, bukan kasus ya, tapi ada ketidaksamaan pendapat. Karena ya kita punya istilahnya punya visi misi yang sama sebenarnya. Tapi ternyata kita punya pandangan yang berbeda terhadap keluarga ini. Sempat kita ada seperti itu ya, bukan adu mulut, bukan adu kaki, adu tangan, tapi kita adu ide saja gitu ya. Terus Al-Elma ini karena kita family, kita keluarga, jadi tidak ada tata tertib yang baku, tidak ada aturan, tidak ada apalagi ADART, tidak ada hukuman kalau misalkan metu, bahkan ada sempat. Nah ini kalau ini aku tak omongkan, karena jangan sampai ditiru, tak omongkan. Tapi jangan sampai ditiru, dan aku juga tidak akan menyebut namanya. Dia, katakanlah aku bilangnya, dia keluar dari Al-Elma, tapi ngeleng-ngeleng Al-Elma, ya aku jengkel. Karena kita keluarga gitu loh. Ketika dia memutuskan tidak lagi dengan Al-Elma, ngeleng-ngeleng, rombongan bareng saya. Nah ini aku gak nyebut nama loh, ngerti-ngerti ada, aku gak nyebut nama. Nah, itu kan tidak baik ya. Kita kan keluarga, aku sama adik kandungku kan tidak mungkin ngeleng-ngeleng juga gitu loh. Kita seperti itu sudah seperti saudara kandung. Nah itu seperti itu jangan dihindari Mas. Kalau misalkan sampean sudah katakanlah sudah bosan dengan Al-Elma, aku bosan Mas melu terbangan, aku tak ngepen monggo, tapi jangan menjelek-jelekan kita karena kita keluarga gitu ya. Setuju ya Mas Wahyu mungkin yang masih kalau-kalanya. Dulu ada yang sempat aku ragukan, tapi ternyata sampai saya ini dadi bener hati. Cini ben ketemu beleset, ternyata sampai sekarang masih. Ya alhamdulillah, terima kasih Mas Hadi. Kebanyakan les soalnya. Kebanyakan les. Les.
Alasannya tanggapan aku lias mas, oh ini kayak calon bulat gitu, ternyata ya enggak, alhamdulillah. Terutama nih di Janing Pacet ya, nggak terbangan rotok bulat ya. Kira-kira itu. Nah ini sekarang bungkusnya adalah, ini tak catat, ini aku golek istilahnya susah dan payah ternyata. Tapi kayaknya mudah-mudahan nyambung ya. Mudah-mudahan ini slogan LLMA yang harus diingat. Mudah-mudahan belum ada. Slogan kita Nisa Sapian Ladies. Keren ya? Nisa Sapian Ladies. Nisa. Jadi supaya kita bisa bertahan seperti ini, kita butuh niat yang utama ya. Niat. Yo kan, itu niat itu niat itu kan itu. Sama I-nya ikhlas. LLMA ini gak dibayar, katanya Mas Yogi tadi. Mas Eko juga, Mas Wahyu bilang kita sempat gak dibayar tanggapan, pokok budal. Bahkan disebut sama orang kayak nabuh dandang, ya kan? Gak dibayar, ikhlas. Diomongnya apa ikhlas? Pokoknya kita ikhlas. Dikocloki kayak Nurhati ikhlas. Dulur kok, gitu ya. Jadi ikhlas, kemudian semangat. Nek wis niat, nek wis ikhlas, nek gak semangat, podo ae Mas. Karena untuk latihan dulu ya aku nggak bisa memungkiri dengan kondisi yang sekarang. Mungkin teman-teman ini sekarang belajarnya lebih intens daripada zamanku yo. Zamanku biyen niku ya belajar ya ning sekolah ning omah wayahe dolen. Sekarang pelajaran mungkin lebih susah. Jadi kumpulnya juga mungkin lebih susah. Tapi LLMA zaman generasi awal, aku bilang ini generasi awal ya. Setiap hari Jumat itu pasti kumpul untuk latihan. Nah, Jumat malam ya. Jumat habis sisa, dan setiap Jumat Legi pasti ning Sunan Giri. Benar gak? Hampir pasti setiap Jumat Legi ning Giri. Zaman itu Mas Eko masih pakai sepeda Alfa ya. Belum punya. Masa belum ya malah ya. Ya sih nonton rano ya. Ntar jemput kok. Ada cerita unik sebenarnya, tapi kok aja lah. Jadi niat, ikhlas, harus semangat, terus sabar Mas. Sabarnya dari Nisa kan. Nisanya tadi niat, ikhlas, semangat. Terus sabiannya ya, sanya sabar. Kudu sabar sampean. Karena kita tidak dibayar. Karena ini ya kita cuman seperti ini aja. Pokoknya kumpul anak duit. Alhamdulillah. Kalau ada duit ya gak apa-apa, alhamdulillah. Memang kita tidak dibayar. Selawat lah. Jadi pokoknya kita niatnya salawat. Nah ini salah satu. Tapi aku ini ya. Mudah-mudahan Allah tidak mencatat ini sebagai takabur ya. Rata-rata anak-anak ilmu, alhamdulillah ya. Rata-rata anak ilmu itu di kehidupan dunianya sukses, alhamdulillah ya. Amin. Ya mungkin kalau bahasanya teman-teman ini barokah sholawat, sudah banyak contohnya. Bahkan mungkin yang generasi awal ini aku bisa sebutkan nama-namanya, sudah banyak yang melalang buana kemana-mana aja. Mungkin yang di album 1 Denny ku album 1 orang tak kali. Oh ini kok teng ya Denny ya. Tentang. Ini kok kan Denny kan. Yang kedua almarhum. Yang kedua almarhum Misbah. Banyak yang sukses, alhamdulillah. Jadi sabar ya, insya Allah. Pokoknya dengan kita banyak berselawat, ini salah satu wadah kita, insya Allah oleh Allah gitu ya, dibantu kehidupan dunianya dan insya Allah akhiratnya ya Mas. Kemudian sabar, yan ini sayang. Nek wis ikhlas, niat ikhlas, semangat, sabar, kudu sayang. Ya sayang ini artinya yo sayang laki-laki dengan laki-laki, sayang ini kan ya sayangnya dulur, sayangnya saudara gitu ya. Jadi misalkan ada saudara kita yang sedang kesusahan, yo bantu juga gitu ya. Dari sisi apapun, misalkan contoh ya salah satunya dulu kita lakukan itu, kalau ada yang sakit kita jenguk ya, biasa itu kan umrah ya seperti itu ya. Jadi udah sampai ala-ala orang sing loro ada yang ngerti. Tapi mohon maaf kemarin karena saya kan sudah lama enggak nimbrung di teman-teman, jadi beberapa personil yang baru aku enggak begitu tahu. Kemarin yang sampai almarhum siapa Mas namanya Mas? Roba dari sakit sampai
Wafat beliau saya belum sempat menjenguk. Aku sempat ini juga, tapi ya gimana lagi? Itu kayak Yudi kelasnya sebetulnya. Ya salah satunya Mas Yudi itu juga yang perlu di ini. Nah, di ladiesnya, le-nya ini sebenarnya bahasa Inggris leadership. Kita butuh leadership. Sebuah komunitas kayak keluarga kayak jangan keluarga dulu ya, komunitas, organisasi, perguruan pun kita harus punya pemimpin. Apalagi keluarga, leadership. Kalau di keluarga pasti kayak saya, Mas Eko, Mas Wahyu, Mas Yogi semuanya sudah jadi kepala keluarga. Sinenggono calon, benar kan? Pak Uli ini kapan berarti? Besok. Insya Allah kita butuh sosok leader dan harus punya leadership. Leadership ini macam-macam, banyak. Leadership itu harus bisa menggandeng, bisa memeluk, bisa merukunkan. Itu susah. Makanya yang di sini yang paling cocok adalah Mas Abid. Ya, karena Mas Abid bisa semuanya. Bisa, ya itu tesnya ngono bro. Karena yang lain tidak sanggup memecahkan botol, ting, gak pecah-pecah gitu. Nanti Mas Eko, ting, Wahyu, ternyata Abidnya ambil ngantuk, ting, ya baru 3 kali langsung pecah. Ya itu salah satu pilihan Allah lah ya. Ladies, ya disnya apa? Dis kira-kira apa? Dengan Nisa Sabian ladies, le-nya betul disiplin. Ya, kita harus disiplin Mas. Nah ini kalau mau kita ya katakanlah mau mengulang kesuksesan yang ada harus disiplin. Seperti Mas Yogi tadi sampaikan, nah, dulu aku juga tadi bilang kita dulu latihannya setiap Jumat ada nggak salah 2 kali seminggu. Jumat karo apa itu? Rebo ya. Rebo atau Selasa? Rebo, Selasa malam dan gini, yang lama Jumat malam. Nek Selasa Rebo iki mek diluk ya, enggak salah ya. Rebo Jumat. Tidak malam-malam. Ya supaya nggak malam-malam karena apa tuh hari juga. Nah, itu disiplin teman-teman sudah tahu semua ya, disiplin pribadi. Resiko. Ana sing takon ta? Cukup ya, aku ngomong itu Mas Wahyu. Ya mudah-mudahan yang tak sharing ini bisa jadi inspirasi dan motivasi. Kalau misalkan aku tadi ada salah-salah sebut, menyinggung atau yang baik sengaja mau tidak sengaja, ya jelas aku nggak sengaja. Pesan pribadi ya, ini pesan pribadi ya. Pesan pribadi ini karena pesan pribadi ya, ini untuk semuanya ya berarti ya. Saya, Mas Eko, Mas Wahyu sebenarnya ini sudah bukan waktunya lagi turun naik panggung sebenarnya. Behind the stage aslinya. Sudah di belakang aja lah. Jadi aslinya ini katakanlah vokalis Pak Ula ya wis ngono katakanlah vokalis. Nah, Mas Wahyu, Mas Eko, apalagi Mas Abid ya sudah bukan waktunya. Ya maksudnya yang tadi tak sampaikan Nisa Sabian Ladies itu dijalankan betul-betul. Ini niatnya karena LLM ini bukan organisasi, bukan komunitas, bukan perguruan ya, kita keluarga. Kalau mau diramut ya sudah waktunya kami ngeramut saja, tapi yang maju ya teman-teman yang sudah lebih muda. Siap ya Mas Wahyu Aji. Siap ya. Nah ini yang susah biasanya Mas Eko cari generasi vokal terus terang aja. Nah terbang wakai melimpah kita. Ya generasi vokal ini agak susah. Nah, itu berarti pesanku ya sering-sering latihan vokal. Matnur udah belajar. Matnur Ya, generasi itu. Ya itu aja. Yang penting apa tadi Nisa Sabian Ladies. Ini slogan kita. Vokal terbuka. Mudah-mudahan belum ada yang pakai Nisa Sabian Ladies ya. Iya. Nisa Sabian Ladies. Mudah-mudahan belum ada yang pakai. Ini bisa jadi slogan khusus LLM mulai tahun 2001. Terima kasih semuanya, selamat menikmati jagung. Iya. Dan istirahat cukup, terutama Mas Fal besok pagi-pagi subuh-subuh sudah pulang dari di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.